Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Jihad yang dimuliakan Allah. Pertama-tama terlebih marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpahan rahmat, karunia, taufik dan hidayahnya juara sehingga kembali kita pada malam hari ini kita dapat lanjutkan kajian kita tentang ilmu fikih kitab Sabilul Muhtadin yang membicarakan tentang kitab haji dan umrah. Diiringi dengan salawat serta salam, semoga pula terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarga beliau, sahabat, orang dzurriyyah, bahkan pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Dan marilah kita bersama-sama memperbaharui atau belajar i'tikaf dengan niat nawaitu ana a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja saya beriktikaf di dalam masjid ini sunnah atasmu karena Allah Ta'ala. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Jihad yang dimuliakan Allah. Baik, kita akan lanjutkan. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Siapa yang tidak mampu naik haji dan tidak diharapkan lagi dapat menunaikan ibadah haji karena sangat tua atau karena penyakit yang tidak dapat diharapkan kesembuhannya, yang dinamakan ma'dzur, maka wajib dia mewakilkan kepada orang lain untuk menunaikan haji kalau ia mampu memberi upah kepada yang menghajikan sebagai wakilnya dari kelebihan harta yang dimilikinya yang lebih dari biaya hidupnya sendiri. Nah, ini misalnya seseorang tidak mampu lagi naik haji karena sudah tua, ya kan? Karena sudah lansia, lanjut usia, atau misalnya karena orangnya ini sudah sakit-sakitan yang tidak ada diharapkan kesembuhannya, sedangkan orang ini banyak isi harta duit tapi belum naik haji lagi. Nah, ini wajib dia mewakilkan orang lain untuk
diberikan upah lawan orang yang menghajikan tadi pada haji katanya. Misalnya wajahnya, ayah aku mau menghajikan tapi aku minta 50 juta misalnya, bariatan banyak aja duitnya hartanya. Nah, asal orangnya tadi betul-betul mampu dan amanah, ya kan, itu bisa kita yang bisian duit banyak tadi, ya kan, tetapi tidak ada kemampuan karena lanjut usia atau karena sakit-sakitan, ini mau kurang lain untuk menghajikan dirinya. Syarat ini berbeda dengan syarat kalau haji itu dilaksanakan sendiri, ya. Syarat ini berbeda dengan syarat kalau haji itu dilaksanakan sendiri. Tentunya kalau dia melaksanakan sendiri kada mampu, ya, kada mampu jelas, karena misalnya sakit-sakitan atau misalnya karena sudah lansia, lanjut usia, ya kan, berjalan kenapa lagi, berkursi roda aja. Wajib baginya kalau haji itu dilaksanakan sendiri, wajib baginya berwakil, ya, kalau ada orang yang bersedia menghajikan dengan sukarela. Wajib baginya berwakil kalau ada orang yang bersedia menghajikan dengan sukarela. Dan wakil disyaratkan orang yang dipercaya dan sudah pernah menunaikan ibadah haji yang wajib. Nah, ini syaratnya, ya. Orang yang diwakilkan tadi syaratnya orangnya amanah, dapat dipercaya. Kemudian lagi orangnya sudah berhaji juga, ya kan? Sudah pernah berhaji yang wajib. Jangan berhaji ini, naik haji ini seumur hidup sekali wajib. Itu pun bagi yang mampu. Jangan bagi yang mampu itu wajib seumur hidup sekali. Jadi yang kedua kalinya, ketiga kali itu sunat. Dan lagi ya kan, sunat. Dan lagi pada wajib lagi hanya sekali dengan wajibnya. Dan termasuk orang yang diperbolehkan melaksanakan ibadah haji. Termasuk orang yang diperbolehkan melaksanakan ibadah haji. Dan tidak termasuk orang yang uzur dalam melaksanakan haji. Maka ia wajib mewakilkan kepada orang tadi dan mengizinkan untuk mengerjakan haji atas nama dirinya. Atas nama dirinya, tanpa upah sekalipun, ya, tanpa upah sekalipun. Yang mengerjakan itu adalah perempuan yang bukan dari kalangan keluarganya, ya, misalnya laki-laki. Dan juga boleh yang menjadi wakil yang menghajikan dari kalangan keluarga jurusan pokok seperti ayah, nenek, atau dari keturunan jurusan cabang seperti cucu, ya, atau anak. Adapun perempuan yang naik haji dengan berjalan kaki tidaklah wajib menjadikannya menjadi wakil
karena naik haji dengan berjalan kaki sangat membayangkan, terkecuali kalau tempat tinggalnya berdekatan dengan kota Makkah yang jaraknya kurang dari 2 marhalah, kurang dari 2 marhalah. 2 marhalahnya kita sekitar ya 85 km di 2 marhalah, dan mampu berjalan kaki, kawan berjalan kaki. Wali perempuan tadi boleh melarang perempuan tadi berangkat menunaikan haji, dan kalau larangan tadi dilanggarnya, hilanglah pahala hajinya. Si wali perempuan tadi ya kan, walinya boleh melarang perempuan tadi berangkat menunaikan haji. Ujar walinya, jangan nikah jalan. Siapa tahu walinya? Ya, ayah bisa jadi walinya. Nggak ada ayah, kakek bisa. Nggak ada kakek, bingsanak bisa jadi wali. Ujar si dinter wali tadi, janganlah, jangan kedosa aja kamu berangkat. Ternyata ini berangkat juga, maka hilanglah pahala hatinya. Karena ada pahala, karena ada izin dari walinya tadi. Tidaklah wajib dijadikan wakil orang yang tidak mempunyai uang untuk belanjanya dalam masa menunaikan haji. Kalau dalam perjalanan itu mempergunakan kendaraan, sekalipun ia mampu memperoleh biaya itu dengan bekerja dalam perjalanannya, tidak wajib dijadikan wakil orang yang tidak mempunyai uang untuk belanjanya dalam masa menunaikan haji. Kalau dalam perjalanan itu mempergunakan kendaraan, sekalipun ia mampu memperoleh biaya itu dengan bekerja dalam perjalanannya. Karena berusaha dalam menunaikan haji terkadang terputus-putus, artinya pada konsentrasi, ya kan? Tidak boleh dijadikan wakil dari kalangan keluarga, baik dari keluarga pokok ataupun cabang, yang pembiayaan hajinya diperolehnya dengan bekerja dalam perjalanan haji atau dengan cara meminta-minta, sekalipun perjalanan itu memakai kendaraan. Tidaklah boleh dijadikan wakil lelaki yang bukan keluarga, ya pembiayaan hajinya diperolehnya dari hasil bekerja dalam perjalanan haji itu atau dari hasil meminta-minta. Karena bekerja dalam perjalanan terkadang terputus dan meminta-minta terkadang tidak diberi orang, terkecuali kalau hasil usahanya sehari dapat menutupi biayanya untuk beberapa hari, maka ia boleh menjadi wakil menghajikan orang lain. Kalau ada orang menawarkan dirinya menjadi wakil, baik dari kalangan keluarga atau dari luar keluarga, maka wajib menanyakan pendapat keluarga. Kalau orang yang menawarkan diri tadi
dijadikan wakil. Satu kompromi atau rapat berantar antara keluarga. Misalnya ada orang yang menawarkan dirinya untuk mengerjakan haji kesan orang yang sudah pernah wafat saja. Nah, itu perlu dimusyawarahkan dahulu. Kalau diberi orang uang untuk dijadikan upah menghajikan, tidaklah wajib menerimanya karena menunjukkan tawaknya atau rakus kita, terkecuali kalau yang mengupah itu ayah atau anak kepada yang menghajikan, maka wajiblah menerimanya. Keadaan yang membolehkan atau mewajibkan orang yang sangat tua mewakilkan kepada orang lain untuk menghajikannya kalau jarak antara tempat tinggalnya dari kota Makkah hanya 2 marhalah. Hanya 2 marhalah. 2 marhalah itu kurang lebih 85 km. Kalau jarak antara tempat kediamannya dari kota Makkah kurang dari 2 marhalah, maka ia sendiri wajib mengerjakan haji. Karena jarak yang dekat itu tidak menyebabkan ia sulit menunaikan haji. Karena masih mungkin duduk di atas mahmal atau mahfah atau tanduan yang diangkat oleh beberapa orang. Tetapi kalau menyebabkan kesulitan, maka sahlah dia berwakilkan atau mewakilkan kepada orang lain untuk menghajikannya, walaupun dia berada di dalam kota Makkah. Kemudian bab berikutnya mikat haji dan umrah. Mikat haji dan umroh ada 2 macam, 1 mikot zamani dan 2 mikot makani. Yang dimaksud dengan mikot zamani dalam ihram dan umroh adalah sepanjang waktu karena sepanjang tahun dapat dipakai untuk berihram umroh. Ya. Ini kalau mikot zamannya dalam ihram dan umrah, yang dalam ihram umrah itu adalah sepanjang waktu. Karena sepanjang tahun dapat dipakai untuk berihram umrah. Namun dilarang berihram umrah bagi yang sedang mengerjakan ibadah haji selama ia masih melaksanakan pekerjaan haji, seperti melontar karena dirinya masih dalam hukum berihram dari ihram haji. Karena itu tidak terbayang ada terjadi 2 kali haji dalam setahun. Ya, tidak terbayang ada 2 kali haji dalam setahun. Jadi haji itu hanya setahun sekali. Nah, jadi kalau mikot zamani tadi dalam ihram umrah itu sepanjang tahun, ya kan? Nah, itu umrah. Tapi kalau mikot zamani haji, ya kan, ihram haji, nah ini hanya beberapa bulan, ya kan, beberapa bulan saja. Itu di bulan-bulan haji. Sunat memperbanyak mengerjakan umroh, sekalipun dalam sehari dikerjakan beberapa kali, karena umroh itu lebih afdol dari tawaf menurut kaul yang kuat. Sekalipun masalahnya tawaf
dan umroh itu sama. Jadi kalau umroh ini ya kan bisa aja dalam sehari itu 2-3 kali bisa, ya 2-3 kali bisa. Jangan nggak sambil mikot, jangan berikram di tempat mikot itu langsung menuju kota Makkah, tawaf, sa'i, tahallul, ya kan? Umroh itu sedikit ya hukumnya. Umroh sedikit ya, haji itu lawas, fluid, macam-macam ya kan? Nah itu haji, tapi kan sedikit ya itu. Jadi sunat memperbanyak mengerjakan umroh, sekalipun dalam sehari dikerjakan beberapa kali, karena umroh itu lebih afdol dari tawaf menurut gaul yang kuat. Sekalipun masalahnya tawaf dan umroh itu sama. Miqat zamani bagi ihram haji dimulai dari awal bulan Syawal, Zulqa'dah, dan 10 hari Zulhijjah. Nah ini aja miqat zamani ihram haji. Terbatas waktunya dalam 3 bulan ini, Syawal, Zulqa'dah, dan 10 hari dalam Zulhijjah. Habis itu ada lagi miqat zamani haji ini akan selesai. Artinya dalam setahun itu hanya kita sekali bisa berhaji. Kalau kawal 2-3 kali kayak umroh. Karena itu masa ihram haji cukup panjang semenjak awal bulan Syawal sampai dengan hari raya haji. Maka sahlah berihram haji dalam waktu itu sekalipun hanya tinggal sedikit saja. Umpamanya ihram haji orang yang datang dari jurusan Mesir, yang datang sebelum fajar hari raya. Kalau seorang yang berihram haji selain dari waktu yang disebutkan di atas, umpamanya pada bulan Ramadan, maka sahlah ihramnya menjadi ihram umroh. Ya kan? Karena bisa berihram haji selain daripada bulan yang disebutkan tadi, ya kan? Misalnya di bulan puasa, nah, bisa. Kalau jatuhnya kepada ihram umroh. Sekalipun ia tahu bahwa yang seperti itu dilakukan dengan sengaja, maka cukuplah umroh yang dilaksanakannya sebagai umroh yang wajib. Karena kalau berihram haji pada bukan waktunya, maka berubah menjadi ihram umroh. Inilah yang mengenai miqat zamani, waktu kita. Sedang miqat makani ihram haji bagi orang yang berada di Makkah, baik bagi penduduk Makkah maupun bagi bukan penduduk Makkah, namun sudah berada di Makkah, maka miqat makani bagi mereka adalah kota Makkah itu sendiri. Nah, itu miqat makaninya. Kira orang yang berada di kota Makkah. Tidaklah memadai berihram dari kota di luar kota Makkah, sekalipun bertepatan dengan kota Makkah, baik dalam haji qiran, tamattu maupun haji ifrad. Kalau dia keluar kota Makkah ke suatu tempat yang jaraknya dengan kota Makkah belum mencapai jarak yang boleh mengqashar, seperti orang yang melakukan ihram di luar kota Makkah, tidak kembali ke kota Makkah sebelum waktu wukuf di Arafah,
maka ia dianggap berdosa dan wajib membayar dam. Wajib membayar dam. Dan demikian juga kalau ia kembali ke kota Makkah sebelum wukuf, sedang ia sudah berada pada jarak yang diperbolehkan melakukan sholat qasar, maka ia dianggap berdosa dan wajib membayar dam. Dikecualikan dari yang disebutkan bagi orang Makkah yang mengambil upah menghajikan orang lain, maka boleh mengambil mikot orang yang dihajikan agar dapat berihram dari mikotnya. Dan yang lebih afdal bagi yang berihram dari Makkah bahwa ia mengerjakan sholat sunat ihram di dalam Masjidil Haram, kemudian menuju rumahnya untuk berihram, kemudian kembali lagi ke masjid untuk melakukan tawaf wada. Kalau ingin melakukan tawaf wada, karena tawaf wada baginya hanya sunnah. Nah, kita sampai di sini saja yang dapat disampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan Allah SWT mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, guru-guru kita, dan tambah kaum muslimin dan muslimat. Dan mudah-mudahan Allah SWT mengabulkan segala hajat-hajat kita baik di dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita dalam husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Amin, amin, ya rabbal alamin.